Kami dari SMA Negeri 1 Blega ingin mewawancarai Ibu yang bernama Nur Majalita. Beliau adalah seorang guru yang sudah mempunyai 1 anak. Ya, benar. Oke, sekarang kita mulai dengan pertanyaan tentang reproduksi. Yang pertama, apa yang dirasakan pada saat kehamilan sudah 9 bulan? Pada saat kehamilan 9 bulan yang saya rasakan atau yang ibu rasakan itu kehamilan semakin begah. Nah, sesak nafas, susah tidur, sering kencing. Jadi pada saat kehamilan 9 bulan sangat-sangat melelahkan. Tapi bahagianya nanti kan akan segera melahirkan. Terus Ya. Dan pertanyaan yang kedua, pada saat kandungan usianya keberapa bayi mulai nendang-nendang bergerak seperti itu? nendang-nendang. Bayi mulai nendang-nendang pada saat usia kandungan 5-6 bulan itu sudah mulai merasakan tendangan, tapi tidak begitu kencang. Setelah ke 7, 8, 9 itu mulai bergerak aktif. Oh, oke. Saya akan bertanya tentang imunitas. Bagaimana solusi untuk mengatasi anak yang trauma dibawa untuk imunisasi ya. Alhamdulillah untuk sejauh ini anak saya sendiri untuk imunisasi tidak ada ketraumaan karena dia kan masih bayi, jadi gampang dibawa untuk imunisasi. Gak tahu lagi nanti kalau sudah umur 1 tahun lebih atau 2 tahun mungkin dia akan merasakan trauma. Jadi sebagai orang tua mungkin saya nanti akan menasehati agar anak tersebut tidak merasakan trauma saat dibawa imunisasi. Apakah benar kurang tidur bisa menyebabkan imunitas jadi kurang baik menurut pendapat Ibu? Ya, menurut saya itu sangat benar sekali. Dengan adanya kurang tidur tersebut bisa menyebabkan daya imun kita sangat-sangat lemah. Karena apa? Tidur itu merupakan proses pengumpulan energi, sehingga kalau bangun tidur kita akan merasakan santai, rileks. Sedangkan kalau kurang tidur, jangankan orang tua, anak kecil aja kalau kurang tidur kadang rewel. Iya. Pertanyaan saya tentang psikotropika. Bagaimana cara mengetahui seseorang yang terlanjur kecanduan terhadap obat-obatan? Cara mengetahui orang yang terlanjur menggunakan obat-obatan. Sejauh ini dari lingkungan masyarakat mungkin yang ibu ketahui tentang mengetahui candu tersebut, biasanya orang tersebut pikirannya terganggu, terus biasanya badannya katanya kan ada yang bilang kurus kering ya. Kalau penggunaan narkoba, entah itu obat-obat yang lain atau linglung, bisa jadi gitu. Pertanyaan yang kedua, apa yang dapat kita lakukan jika kita terlanjur mengonsumsi psikotropika? Yang pertama kita mungkin berhenti terlebih dahulu. Terus yang kedua kita cari alternatif obat yang bisa menyembuhkan, meskipun tidak total ya, bisa menyembuhkan obat-obatan yang kita konsumsi. Atau bisa ke dokter Dokter yang menangani mungkin. Iya. Sudah. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan wawancara bersama dengan Kak Vivi.
Beliau adalah seorang perawat di Puskesmas Belega. Pertanyaan tentang reproduksi. Apakah benar pria juga mengalami menopause seperti wanita yang mengalami menopause? Ya, pria juga mengalami menopause karena saat umurnya sudah melebihi dari 80 tahun biasanya itu akan terjadi penurunan hormon, yaitu hormon aldosteron. Oke. Pertanyaan yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi? Faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi itu banyak. Mulai dari biasanya sih kalau orang-orang awam itu dari tingkat ekonomi ya. Kalau misalnya kurang mampu untuk bisa bereproduksi kembali kan mereka berpikir beberapa kali kan gitu. Iya. Seperti itu. Bisa juga dari tingkat kemiskinan, dari faktor usia juga bisa. Dari makanan yang dikonsumsi, banyak faktor yang menyebabkan itu. Oke. Saya akan bertanya tentang imunitas. Apakah boleh melakukan imunisasi secara bersamaan? Kalau ini imunisasinya seperti apa? Imunisasi Untuk bayi. Maksudnya yang secara bersamaan itu imunisasi misalnya dari imunisasi yang A, imunisasi B Iya, secara benar bersamaan sekali, gitu. Kak, iya. Itu nggak boleh karena tingkatan imunisasi itu punya waktunya masing-masing. Ada usia batasan usia lah gitu dari setiap imunisasi seperti itu. Oke. Apakah benar sinar matahari punya efek kompleks terhadap kekebalan tubuh? Sinar matahari biasanya sih saat orang berjemur itu kulit kita itu akan memproduksi yang namanya vitamin D. Nah dari situ, dari produksi vitamin D itu bisa meningkatkan relaksasi pada otot-otot atau tingkat saraf di sistem tubuh kita seperti itu. Jadi bagus kalau misalnya berjemur di siang hari, tapi tidak boleh lebih dari jam 9 pagi di bawah itu. Iya. Saya ingin bertanya tentang psikotropika. Apa yang dimaksud dengan psikotropika? Psikotropika itu semacam obat, tapi bukan tergolong dalam narkoba. Psikotropikal itu semacam obat untuk sistem saraf biasanya. Tidak berbahaya, tapi itu bisa menyebabkan efek sampingnya itu bisa untuk sistem saraf itu agak terganggu dan biasanya ke pola pikir juga terganggu seperti itu. Tapi itu bukan obat-obatan terlarang, masih termasuk golongan obat yang memang untuk saraf seperti itu. Bisa digunakan sih. Jangan terlalu berlebih. Pertanyaan kedua, adakah efek samping bagi seseorang yang menggunakan alkohol secara berlebihan? Alkohol itu kan termasuk minuman keras ya, jadi jelas itu bukan minuman yang baik untuk tubuh. Banyak banget efek sampingnya, bisa untuk jantung, bisa untuk peredaran darah yang tidak lancar seperti itu. Jadi kalau bisa jauhi narkoba, jauhi minum-minuman keras seperti itu, karena efeknya buat tubuh kita itu sangat tidak baik seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya untuk Kak Vivi dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.